Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiangku Konspirasi dan Kakanda lah, sahabat saya, kawan saya, Kang Arijona. Jaga Arijona. Beliau salah satu aktivis dan juga politikus muda di Subang ini. Ya keren anjir, politikus muda. Lebay. Lebay. Kalau aktivis ya, aktivis sudah lama ya. Kalau berkecimpung di dunia aktivis berapa tahun? Udah berapa lama lah? Dari 2006. Ada giliran suara kayak kadeng ya. 2006 nih, saat ini kan melihat rakyat lagi riuh lah di melihat Subang saat ini gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi ya, kalau di pemerintahan atau ya di semua segala sektor lah. Ini kasarnya yang kemarin kan rame mobil, rame anggaran, ini apa yang sebenarnya terjadi menurut gitu ya. Yang Jaka gitu. Ya, hari ini kan bukan persoalan Subang saja sebenarnya. Iya. Seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia gitu. Iya. Artinya jangankan sekelas Subang, sekelas negara-negara besar seperti Amerika saja kan. Iya. Negara adik kuasa adidaya. Mereka kerepotan menghadapi persoalan wabah ini corona ini gitu kan. Akan tetapi gitu kan, karena sistem pemerintahan ini terstruktur dari pusat sampai ke tingkat RT sampai tingkat terendah, artinya ya pertama pemerintah ini harus solid, harus satu suara, harus satu suara, dan apa yang diskemakan oleh pemerintah dari pusat sampai bawah ke akar rumput, pemerintah desa bahkan ke RT RW itu harus terkoordinir satu komando. Yang terpenting adalah jangan sampai wabah virus corona ini dijadikan alat untuk melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip gitu kan, yang abong-abong ke wabah gitu kan, pemantauan lemah, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Contoh misalnya dana-dana untuk corona ini kan, wabah corona ini kemudian dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk iya. memperkaya diri sendiri gitu kan. Janganlah kita korupsi di tengah wabah gitu kan. Ya, para pejabat bisa saja artinya lepas dari pantauan para penegak hukum, tapi ingat masih ada yang di atas. Tapi nggak apa-apa. Orang Sunda mah tuh bisa nyebutkan. Ya. Tuwani. Mana di luhur. Mana di luhur. Nih untuk pemuda nih, kita kan kasarnya saya selalu mewakili atas nama pemuda nih. Kasarnya jangankan yang sudah kerja gitu ya, punya gaji bulanan atau punya kerjaan. Yang tidak punya kerja nih, yang punya kerja pun di tengah wabah gini kerepotan juga lah ya. Menurut Kang Jaka nih, itu pertanyaan ya, pertanyaan serius. Baiknya kumaha gitu pemuda teh? Baiknya. Tong bang aladok cek kemarin sama gitu kan. Tapi dah bagaimana? Ada memang kebutuhan yang mendasar gitu. Ya alhamdulillah pemerintah sudah mempersiapkan program kartu prakerja. Prakerja. Tapi memang persoalannya untuk mengakses masuk ke sananya aja sulit. Ya, saya kira pemerintah harus juga memperhatikan kaum muda. Kita tetap harus berkarya di tengah wabah seperti ini. Contoh, ini kan karya pemuda di tengah wabah ini. Ya memang iya, karya di tengah wabah. Iya kan. Di tengah wabah benar. Saya sangat mengapresiasi kan. Artinya orang tentang FSMR lah. Kan. Ayo cara walaupun ada wabah tetap kita berkarya. Apapun caranya gitu kan. Karena sekarang ini bekerja tidak hanya harus di dunia nyata, bahkan di dunia maya pun bisa. Gitu kan. Kita mengimbangi zamannya digital ini juga gitu. Apalagi kita yang muda lah ya. Revolusi industri 401 ini ya, pemuda harus bisa menangkap setiap peluang yang ada. Wabah tong jadi alasan abang-abang kene Sina di imam molor wae tapi teu kreatif kan. Tetep beuteung lapar, Bos. Curhat mah. Di imah ge kudu kreatif gitu lah intina. Nya kreatif teh rasa Cina nyeun budak.
Harapan untuk pemuda Subang nih, harapan pemuda Subang harus tetap move on, gitu kan, harus tetap move on. Jadikan wabah ini sebagai pembelajaran, dan karena baru sekarang orang yang tiduran terus berguna bagi nusa dan bangsa itu baru sekarang. Tapi setelah wabah ini berlalu, kita harus move on. Semua potensi yang ada dalam diri kita harus kita explore, gitu kan, apapun itu dalam setiap bidang masing-masing. Gitu. Kalau cita-cita pribadi nih, kan seorang politikus muda juga nih. Cita-cita sebagai seorang politikus kasarnya lah berbeda dengan orang pada umumnya lah. Ini untuk Kang Jaka sendiri cita-citanya apa kira-kira? Kalau politikus ini jelas cita-citanya adalah berkuasa. Jadi bohong. Namun aktif di politik tidak punya hasrat untuk berkuasa. Ini keren nih, jawaban pemuda harus memang jujur. Biasanya masuk loba rumusan tuh ya. Berkuasa. Tapi kemudian bagaimana kekuasaan ini mampu kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Itu. Jadi kalau kita tidak punya kekuasaan, antara ngomong gogorokan kumah wege demi rakyat centang tuh didenge. Tapi ketika berkuasa apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam pikiran kita, kemudian untuk bersama-sama dengan rakyat ke depan, insya Allah bisa gitu kan. Karena kita minimal punya palu lah, punya palunya untuk membuat satu peraturan yang berpihak kepada rakyat. Oke, keren. Benar, jujur eta pemuda kudu benar, kudu jujur jawabnya emang untuk berkuasa ya. Berkuasa. Bohong untuk berkuasa untuk rakyat itu bohongnya. Jadi untuk berkuasa dulu. Baru ngomongin untuk rakyat. Untuk rakyat benar sindiran ke politikus anu geus barangkotan. Anu sok loba rumusan ka dieu ka ditu gitu. Oke, sore ini obrolan ini ada pesan enggak? Tadi kan harapan, kalau pesan kan beda. Untuk warga Subang, untuk pemuda nih khususnya, pemuda itu. Ya, pesannya itu. Dalam kondisi terpuruk sekalipun, jangan pernah melakukan tindakan kriminal. Itu aja. Keren eta. Keren. Gitu, Bos. Karena pemuda mah riskan oge nya kalau barek ieu mah nya. Ya sana tekau penting lapar. Jadi wae naon teh asannya. Gitu, Bos. Ya, untuk obrolan ringan ini bersama Kang Jaka, salah satu aktivis yang memang udah lama berkecimpung di dunia aktivis, ya kalau politiknya agak baru-baru bisa dibilang ya. Ada perbedaan lah ya, ada perbedaan. Sangat ada perbedaan. Dicukupkan sekian. Saya Ki Angku Konspirasi dan sahabat saya Jaka Septia Arijona. Jaka Septia Arijona. Tadi mah ulan. Apalagi Jaka Arijona. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.